mungkin Panglima Laut ada sepatah mau disampaikan. Oh, boleh, boleh. Perkenalkan nama dulu Panglima. Perkenalkan, nama saya M. Yatim, selaku Panglima Laut Bagongan Timur. Jadi masalah kendala saya hadapi selaku sekjen dan ini ketua kelompok kita bilang nelayan untuk wisata bawa ke Pulau Dua. Oh iya. Begitulah. Tapi belum resmi. Tetapi kalau kami selaku Panglima Laut begitulah kira-kiranya. Karena kita ini belum aktif betul, jadi sementara kita bilang kayak gitu dia. Jadi sesuai dengan perbincangan kawan-kawan ini tadi, masalah pengunjungnya, saya pribadi ini kebetulan warung kita. Dulu sebelum abrasi itu, pengunjungnya pendapatan kalau hari-hari H itu di warung saya ini sekitar satu hari 7 juta, 8 juta. Satu hari? Iya, satu hari, hari hanya. Kebetulan di tahun baru ini, karena pantainya sudah terkoras, sudah dikit, orangnya nggak ada lagi tempat duduk. Kalau dulu sambil mau nyebrang, orang duduk-duduk dulu di pantai, karena pantai luas kan orangnya rame. Kalau duduk-duduk. Jadi di situ kekurangan turunnya di tahun baru ini begitu ramai pengunjungnya, nggak ada tempat duduk, malahan orang pergi karena pantainya sudah sedikit, jadi orangnya pergi, nggak ada tempat duduk lagi. Jadi turunnya pendapatan saya pribadi dan teman-teman yang lain juga di situ habis semua. Anak Pak Misbah memang habis semua pantainya. Jadi kalau saya aja yang masih ada pantai sedikit lagi, pendapatan 3 juta. 3 juta sekarang? 3 juta. Ya? Berarti setengah ya? Iya, setengah. Jadi kalau kita bilang abrasi, selama pelabuhan PT PSU belum dibuat, nggak ada abrasi. Walaupun badai kencang, saya sudah menyampaikan kepada manajer dan Pak Geci, Pak Camat, sudah saya menyampaikan itu bukan abrasi. Karena kenapa? Yang di sebelah pelabuhan di sana itu otomatis ditimbun lebih kurang ada 100 meter. Sebelah pelabuhan di sini, sebelah timur, kekorasnya adalah sekitar 30 meter lebih kurang. Jadi batang cemara yang dari kecil kami peliharakan. Oh, itu sengaja ditanam? Ditanam sengaja, susah kali untuk memelihara. Jadi habis. Ada kalau saya ini 4 baris. 4 baris ada. Jadi 4 baris itu luasnya ya 10-10, 40. Pondok besar satu, sekitar harganya kalau kita bilang 22 juta. Pondok kecil juga ada 2. Kebetulan di saat itu saya sakit, nggak sempat untuk ambil. Saya di rumah sakit, kalau nggak mungkin bisa kita ambil kayu kan. Jadi kalau semen itu nggak bisa kita ambil lagi lah. Begitu kira-kira. Jadi perkiraan Panglima keseluruhan total kerugian masyarakat yang di sini kira-kira berapa Panglima? Kira-kira lebih kurang? Oh, kalau kita pikirkan kerugian masalah apa itu abrasi tadi pondok-pondok adalah sekitar kalau sama-sama batang cemara itu karena sulit untuk kita peliharakan sekitar 10 juta ada. 10 juta lebih kurang ya? Lebih kurang. Begitu. Ini semua yang ada pondok di sini terdata? Ada berapa pondok di sini? Oh, terdata. Terdata. Lebih kurang ada berapa ini Pak? Kalau saya lebih kurang hari itu 24 pondok. 24 pondok itu rata-rata mengalami semua kerugian abrasi ini. Gotong royong kan udah di atas apa itu semua? Diangkat. Diangkat ke atas.
Jadi teman-teman mungkin sebentar lagi setelah kami ngopi ini kita melihat penayangan langsung ya di lapangan lewat pesawat drone yang dipilot oleh saya sendiri, adik. Jadi kita melihat perubahan-perubahan di tahun 2023 ini ya teman-teman ya. Ya jangan lupa teman-teman nanti di sini mohon saran di kolom komentar supaya kita sama-sama memikirkan nasib keluarga kita ataupun masyarakat yang ada di ujung Pulau Rayu ini. Pencarian pendapatan mereka udah berkurang ya. Ya mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada penambahan silakan, nggak masalah Panglima. Kalau penambahannya ini sudah melenceng daripada ini sedikit. Nggak apa-apa Panglima, lanjut. Nelayan sekarang ini kalau untuk melaut, kalau sekarang sudah kita bilang kalau kami di sini menghitungnya hari bulan bukan tanggal. Sekarang sudah 22 hari bulan, tapi bagan-bagan yang ada di desa Ujung Pulau Rayu tidak bisa melaut karena kelangkaan BBM, solar ya. solar. Ya, jadi kami mengambil minyak di SPBN Bakongan. Kebetulan sudah 2 minggu ini, entah kenapa kami juga nggak tahu, minyaknya nggak masuk-masuk di SPBN Bakongan. Jadi kalau masuk pun bagan jumlah dia menurut Rekom 30 jergen yang bisa dapat dalam 1 bulan itu untuk melaut adalah 5 jergen. Jadi cukup jauh menurun. Jadi nggak bisa lah nelayan melaut. Jadi kalau di segi Robin sekarang kami sudah mengerti karena SPBU Bakongan Pratalit itu harus ganti apa namanya formnya. Jadi sekarang juga kami nggak bisa juga ambil di situ. Terpaksa kami membeli Pertamax. Pertama. Masya Allah. Jadi karena SPBU-nya lagi dibikin dalam proses perbaikan. Kalau dulu kami berterima kasih kepada Dinas Perikanan beserta Pemda Aceh Selatan sudah mendukung masyarakat khususnya Desa Ujung Pulau Rayu yang sudah punya Rekom untuk bensin, untuk Pertalit. Jadi mungkin yang lain juga menyusul karena semua sudah mengurus pas kecil begitu. Berat juga Panglima kalau masalah minyak nih ya. Iya. Memang masalah minyak ini berarti di sini cuma ada satu tempat pengambilan minyak nelayan di Bakongan ya. Di Bakongan. Seharusnya udah layak ditambah satu lagi ya. Iya. Jelas sini. karena permintaan kami sudah berkali-kali minta penambahan untuk Bakotim. Jadi belum tercapai. Jadi mungkin dengan kita ada wawancara begini, mungkin nanti bisa melihat jadi pemerintah maupun dari daerah dan provinsi ataupun pusat untuk membantu daerah kami Bakongan Timur harus ada SPBN 1 karena memang kami membutuhkan minyak bagan sekitar 22 bagan. Jadi satu malam membutuh minyak 2 jergen. 2 jergen kali 22 bagan itu belum bot cincin ada juga di Sebade. Jadi bot pancing juga ada di Sebade. Jadi butuh banyak minyak solarnya. Jadi sekarang Rekom bertambah banyak, minyaknya bertambah kurang. Tambah kurang. Iya. Udah mahal ya. Iya. Ngambilnya susah. Susah. Kalau sekarang nelayan kecil, kalau belinya minyak non subsidi sekarang. Kalaupun nggak ada di SPBU harus beli di pengencer-pengencer gitu. Jadi harganya kalau di Lebih SPBU mahal. kita bilang 10.000, ya kalau di ini pengencer kan 15.000 gitu. Jadi bertambah Pak biaya untuk melaut itu udah bertambah sekarang. Itulah. Baik teman-teman, ini dulu yang bisa kami sampaikan bersama Panglima Laut dan Ketua daripada
kelompok wisata. penggerak wisata Pulau Dua ya. 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 Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.